Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anan dan adinda sekalian, semoga senantiasa diberkati dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita banyak nikmat-nikmatnya. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Anak-anak dan dinda sekalian, semoga senantiasa diberkati rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan bercerita. Kali ini bercerita tentang kejadian yang nyata. Kejadian yang nyata tentang kehidupan seorang manusia berkenaan tentang Ramadan. Jadi anak-anak dan indah sekalian, ini kisah. Jadi insya Allah kita akan mendapatkan ibroh dari kisah-kisah nyata ini. Nah, akan tetapi perhatikan dengan baik dan jangan nangis. Kalaupun nangis juga nggak apa-apa, karena nangis bukan membatalkan puasa. Orang yang nangis tidak batal puasanya, kecuali dia nangis sambil marah-marah. Tapi marah-marah, nangis sambil marah-marah, itu pun tidak membatalkan puasa, tapi apa? Mengurangkan pahala puasanya. Karena apa? Karena dia marah-marah. Ya, judulnya kisahnya tentang pintu hidayah. Pintu hidayah, pintu petunjuk. Kisah tentang seseorang yang mendapatkan petunjuk dikala di bulan Ramadan. Kita bacakan. Saya senang ikut berpuasa bersama teman-teman, meski saya beragama Kristen. Nah, ini orang yang ngomong adalah orang yang beragama Kristen, anak kecil yang dia berusia 15 tahun. Dia orang Kristen yang bukan Islam, berusia 15 tahun, tapi dia senang ikut berpuasa bersama teman-temannya yang Muslim. Putri dari pasangan suami istri berdarah Jawa yang tinggal di pinggiran ibu kota. Namanya Nining. Dia senang untuk berpuasa bersama teman-temannya Muslim. Kenapa? Apa itu tidak bertentangan dengan keyakinanmu? Kata teman-temannya, kok bisa puasa? Ngapain pula dia puasa kan gitu? Teman-temannya ngomong, kenapa? Lalu dia menjawab, Nining tadi menjawab, aku hanya senang saja. Lihat, keimanannya sudah mulai tampak. Dia mengatakan, aku hanya senang saja. Karena saat puasa, aku merasa lapar dan aku merasa haus. Lalu di saat berbuka, rasa makanan dan minuman menjadi lezat dan sangat enak untuk dimakan, katanya. Itulah alasan gadis kecil tadi senang untuk berpuasa. Sudah 4 Ramadan ini ia berpuasa. 4 Ramadan dia sudah berpuasa. Tak hanya mencoba, ia berpuasa sebulan penuh. Saat sebagian kaum muslimin saat itu di usia yang sama masih terkadang gagal berpuasa dalam sebulan penuh. Tapi dia tidak akan pernah diterima amalannya kalau dia bukan Islam. Walaupun dia lakukan ibadah-ibadah Islam, tapi kalau dia bukan seorang muslimah, maka dia tidak akan diterima ibadahnya. Nah, bermula dari ikut berpuasa, gadis tadi bermula ikut berpuasa, akhirnya Nining juga menyempatkan diri mengikuti acara buka bersama yang diadakan di sekolahnya. Ya, ikut buka pula bersama dia. Masya Allah, ada-ada saja ya. Nah, di situ ia mendapatkan hal-hal yang jauh lebih menyenangkan, katanya. Teman-temannya tidak merasa risih saat ia ikut bersantap buka bersama mereka. Ya, seharusnya memang harus risih karena dia bukan Islam. Kenapa pula puasa? Ya, seharusnya.
Nah, Nining sendiri tak merasa terusik. Niningnya biasa saja dia. Dia biasa saja karena mungkin hatinya sudah mulai senang di dalam Islam. Saat dalam menunggu waktu berbuka, seorang ustadz menyampaikan tausiah sederhana, menyampaikan ceramah sederhana. Si ustadz menjelaskan tentang keutamaan berpuasa dengan dalil-dalil dan penjelasan ilmiah seputar hikmah puasa dalam kesehatan. Nah, tiba-tiba saja Nining tadi menyimak penjelasan itu sebaik-baiknya, dengarnya baik-baik. Lalu dia terpesona dengan indahnya penjelasan puasa di dalam Islam. Kagum dia. Wah, indah ya. Penjelasan tentang puasa ini sangat indah di dalam Islam. Itu anggapannya. Dari hanya mencoba-coba, ia seperti mendapatkan motivasi baru, semangat baru untuk rajin berpuasa. Aduh, tambah giat pula dia mau berpuasa. Hari demi hari di bulan Ramadan itu berlalu. Di pertengahan bulan Ramadan, seorang teman mengajaknya sholat tarawih. Astagfirullah, orang Kristen dibawa tarawih sama temannya. Temannya ini orang yang baru di kampung itu dan belum tahu kalau Nining sesungguhnya adalah orang-orang Nasrani. Oh gitu. Jadi teman yang ngajak dia ke sholat tarawih tadi adalah orang baru di situ. Jadi nggak tahu bahwasanya Nining ini adalah orang yang bukan Islam. Nah, ia hanya tahu Nining itu berpuasa. Nah, kalau orang berpuasa ya wajarnya adalah seorang muslim dan muslimah. Tapi dia bukan. Ajakan itu disambut baik oleh Neneng. Mau saja dia. Kepingin tahu dia. Apa sih yang dilakukan kaum muslimin di masjid pada bulan Ramadan itu? Orang kan banyak ke masjid. Sholat, berduyun-duyun ramai untuk sholat tarawih. Jadi dia penasaran kenapa mereka melakukan di masjid tersebut. Di masjid, Nining kembali mendengarkan dan menyimak berbagai ceramah yang dilakukan oleh para ustadz antara sholat isya dan sholat tarawih. Berdegup jantung Nining, berdetak saat ia berpura-pura ikut berwudu. Dia nggak tahu wudu, tapi pura-pura ikut berwudu. Hatinya berdetak. Lalu sholat berjamaah dengan pura-pura, dia nggak tahu bagaimana caranya. Ini kali pertama ia ikut sholat bersama kaum muslimin. Kalau kedua orang tuanya tahu, ia tak dapat membayangkan kemarahan apa yang akan diletupkan, diungkapkan mereka kepadanya. Nah, hati Nining bagai tersiram es. Dingin. Saat ia mendengarkan lantunan Al-Quran, bacaan Al-Quran yang dilafalkan imam saat sholat isya dan tarawih, hatinya bagaikan kena es dingin. Seger. Ada aura yang sungguh dahsyat dalam setiap huruf yang diucapkan dalam Al-Quran tersebut. Aura yang nikmat dirasakan. Gumam Nining dalam hatinya. Beberapa hari mengikuti sholat tarawih, hati Nining mulai cenderung pada keindahan Islam. Masya Allah. Dia sudah mulai ketika sholat tarawih terus, dia sudah mulai hatinya cenderung menyukai, melihat akan indahnya Islam. Ia menemui sebuah keluarga muslim yang secara hubungan pribadi sangat dekat dengan keluarganya. Keluarganya muslim, ya dia berhubungan dengan mereka. Setiap tahun orang tuanya secara berbasa-basi datang ke rumah keluarga tersebut sekedar untuk mencicipi penganan lebaran, makanan lebaran. Jadi ketika saudara Nining nih yang bukan Islam, ada saudaranya yang muslim mendatangi mereka hanya untuk makan lebarannya saja.
kepada mereka. Ia meminta dijelaskan tentang Islam. Nining tadi minta dijelaskan kepada saudaranya tadi yang muslim tentang Islam, kepada keluarganya tadi. Nah, ia ingin diberi penjelasan tentang dasar-dasar pondasi Islam itu apa gitu. Lalu perbedaan antara Islam dengan Nasrani. Dia mau memikir. Lewat berbagai penjelasan yang diberikan, Nining menangkap banyak hal yang tak pernah ia dengarkan selama hari ini. Beda gitu dari ajaran orang tuanya. Ternyata Nasrani itu pada awalnya adalah Islam itu sendiri, katanya. Tegas Nining dalam hatinya. Tapi pada saat itu benar memang. Tapi setelah Islam turun, maka yang lainnya harus mengikuti agama Nabi Muhammad SAW itu Islam. Ia diberi penjelasan tentang siapa sebenarnya Nabi Isa alaihissalam dan bagaimana penghormatan Islam terhadapnya. Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi, bukan Tuhan, ya kan? Dan Nabi Isa alaihissalam belum wafat, dia diangkat ke langit, yang dia akan turun kelak untuk membunuh Dajjal. Tentang keculasan sebagai pengikut Nasrani yang menyimpangkan ajaran tersebut menjadi keyakinan terintas yang menyesatkan, sehingga orang-orang yang merubah agama tersebut pun dijelaskan oleh orang tersebut. Nah, Isa adalah nabi dan hamba Allah, ujar oleh saudara perempuannya yang kebetulan anggota keluarga saudaranya tersebut. Nah, berhari-hari Nining datang ke keluarga tersebut. Setiap datang ia bertanya banyak tentang Islam, bertanya terus dia tentang Islam. Hal itu membuat keluarga itu kadang-kala kalang kabut mencari jawaban-jawabannya. Penting dari beberapa orang ustadz yang tinggal di dekat situ, dan akhirnya dengan izin Allah keajaiban pun terjadi. Keajaiban pun terjadi di penghujung bulan Ramadan. Di akhir bulan Ramadan, tepatnya pada malam kedua, tiga, di penghujung bulan Ramadan, pada tahun itu Nining menyatakan keislamannya. Masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah Akbar. Bersaksi dia. Nining tersebut masuk Islam. Keajaiban selanjutnya kembali berlangsung. Orang tua Nining memang teguh pada pendirian mereka. Tapi yang aneh, mereka sama sekali tidak marah atas pilihan dari putrinya itu. Kalau itu yang sudah menjadi keputusanmu, kata orang tuanya, kami tidak bisa mencegah. Setiap orang punya pilihan sendiri-sendiri, begitu juga ungkap ayahnya. Nah, apa yang terjadi pada Nining tersebut? Dia menangis. Pecah tangisannya. Nining menangis dalam hati. Ia mendoakan setulus hatinya, didoakannya agar kedua orang tuanya pun memeluk agama Islam yang sungguh luar biasa ini, yang benar. Tulus hatinya dia mendoakan karena dia sudah merasa nikmatnya iman. Dia merasakan kebenaran Islam. Lalu dia menginginkan pula ketika diizinkan dia masuk Islam, setelah diridhoi, maka dia mulai mendoakan kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Maka nikmat yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan di dada kita. Harapan Nining memang belum terwujud seperti yang dia inginkan. Tapi ternyata keislaman Nining diikuti oleh adik kandungnya. Allahu Akbar.
Adik kandungnya ikut. Adik lelakinya yang saat itu baru berusia 12 tahun. Setahun setelah keislaman ini, si adik juga menyatakan keislamannya. Allahu Akbar. Ya, ini dia seulas kisah tentang kejadian keberkahan di bulan Ramadan. Hidayah yang didapatkan oleh seseorang gadis yang berusia 15 tahun, yang semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita yang telah beragama Islam, kita yang telah memiliki hati iman, betul-betul mempertahankan keislaman kita ini dan mengamalkannya dan mendapatkan kenikmatan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedikit ini dapat menjadi pelajaran kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.